Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang organic functional groups, senyawa-senyawa organik ya, dengan pengelompokannya. Kita sudah bahas yang sebelah kiri, yaitu yang terdiri atas atom karbon, jadi senyawa organik terdiri atas karbon, hidrogen, kemudian halogen, mulai dari alkana. Kemudian secara tidak langsung kita juga sudah bahas alkilhaida, kemudian alkena, kemudian alkuna, lalu aromatik ya, yang di situ ada their double bond in rings, alternative with single bond. Kemudian kita akan melanjutkan sisanya. Itu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang alkohol. The alcohol contain the hydroxyl functional group and have the general formula ROH gitu ya. Jadi alkohol adalah senyawa dengan gugus hidroksil dan punya rumus umum ROH. Nah, ini contohnya. Kalian ingat dulu di alkana, kalau C-nya 1 kan metana. Nah, ini ada gugus OH-nya. Nah, berarti tinggal diganti metana A-nya itu jadi ol, maka namanya metanol. Atau nama trivialnya adalah metil dengan CH3 ya. Terus ini alkohol, metil alkohol. Kemudian kalau susunan rantai karbonnya 2, C-nya 2, nah itu kan etana ya kalau alkana. Nah ini jadinya adalah etanol atau etil alkohol. Nah kalau 3, awalnya propana jadi propanol. Nah OH-nya ini posisinya bisa di sebelah kanan atau sebelah kiri, atau bisa di tengah kan. Kalau sebelah kanan atau sebelah kiri kan sama ya. Nah, kalau kita kasih nomor 1, 2, 3, dia di nomor 1 begitu. Itu namanya 1 propanol. Kalau ini karena dia di tengah 1, 2 ya. Berarti namanya adalah 2 propanol. Atau nama trivialnya adalah isopropil alkohol. Nah, kemudian ada lagi nih. Ini kemarin kita sudah bahas tentang benzen ya. Nah, kalau ada gugus OH-nya ini namanya adalah fenol. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Kalau C-nya 2, tadi kan etana ya. Kalau ada OH-nya 1, namanya etanol. Nah, kalau ada 2, nah ini dikasih nomor 1, 2. Berarti namanya adalah 1,2 etandiol. Begitu. Atau nama trivialnya adalah ethylene glycol. Nah, penamaannya pada prinsipnya sebenarnya kalau sudah ingat yang di alkana hanya mengikutin aja ya. Yang pertama adalah kita menentukan rantai utama atau rantai induknya begitu, atau the name of the parent compound. Pertama, find the longest chain that has the hydroxyl substituent attached and name the chain by replacing the E ending of on the corresponding alkane with ol. Jadi kita ganti aja tadi rantai utamanya yang paling panjang susunan C-nya dari nama alkananya, kemudian A-nya diganti dengan ol. Contoh ini paling panjangnya bisa lurus, bisa belok. Nah, kalau kita ambil yang paling gampang ya karena sama ya, kita ambil yang lurus. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6, mau lurus mau belok, dari heksana jadi heksanol. Nah, kemudian if the compound is a cyclic alcohol, add the ol ending of the name of the parent acycloalkane. For example, ini contohnya ya. Jadi kalau kita punya alkohol yang ada di dalam siklik begitu, nah tinggal kasih nama sikloalkananya ganti ol gitu. Nah ini kalau segi 5 tambah OH itu berarti adalah siklopentana. Nah karena ada OH berarti pentananya A-nya ganti ol, jadi siklopentanol. Kemudian step 2, number the carbon atom in the main chains. The carbon bearing the hydroxyl must be assigned the lowest index number possible when numbering the chains. Begin at the end near the hydroxyl group, ignoring the location of the other substituent for now. Nah, kemudian yang paling utama adalah di sini kan sebenarnya kalau kita ambil rantai lurusnya kan bisa lurus ini sampai 6 tadi ya, heksana. Jadi heksanol tadi ya.
bisa ke atas juga. Nah, kemudian prioritasnya apa? Kan ini ada substituen CH3 dan ada gugus fungsional OH. Nah, prioritasnya adalah OH-nya. OH-nya di nomor yang paling kecil yang dari mana? Kalau dari kanan kan 1, 2, 3 di nomor 3. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4 di nomor 4. Nah, tentu saja kita pilih OH-nya dengan nomor yang paling kecil. Jadi begin at this end because it's near the hydroxyl group gitu. Berarti ini adalah 3 heksanol nanti. Kemudian setelah itu in a cyclic alcohol begin with the carbon that bear the hydroxyl group and process in a direction that give the other substituent the lowest possible number. Nah, seperti ini juga. Ini kan sikloheksanol tadi. Ada gugus OH-nya kan. Penomoran substituennya diusahakan nomornya yang paling kecil. Nah, dimulainya dari mana ya? Dari gugus OH-nya. OH-nya kan ini 1 ya. C yang terikat dengan OH ini nomor 1. Kalau ke atas kan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, CH3-nya atau metilnya di nomor 6. Tapi kalau kita mulainya 1 kemudian ke bawah nomor 2, nah ini yang kita pilih. Sehingga kita dapatkan tuh, kalau ini 6 kan heksanol tadi ya. Terus dia di nomor 1, berarti ini namanya adalah 2-metil 1-heksanol. Gitu. Nah, kenapa harus dikasih nomor? Pada dasarnya sebenarnya kalau nanti dia siklik bisa saja OH-nya lebih dari 1. Oke, selanjutnya write the name, placing the number that locates the hydroxyl group immediately before the all ending of the alcohol name. Number all other substituents according to their position and list them alphabetically. Secara alfabet ya. Note that in a cyclic alcohol, is it not necessary to use the number 1 to specify the location of the hydroxyl group. Oh maaf, jadi kalau cyclic alcohol, kalau OH-nya cuma 1 nggak usah dikasih nomor ya, begitu. Tapi kalau OH-nya lebih dari 1 baru dikasih nomor. Berarti ini tadi saya ralat ya. Ini namanya adalah 2-metil heksanol gitu. Nah, sekarang ini tadi yang atas ya. Ini tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah heksanol di nomor berapa? Di nomor 3. Terus metilnya di nomor berapa? Di metil 5. Sehingga namanya ada 5-metil. Boleh ditulis ini ya heksan 3-ol gitu. Kadang-kadang ada yang nulisnya kadang ditulis 2-metil 3-heksanol. Kalau di Indonesia biasanya kita pakai yang kedua tadi ya. Tapi ini penulisan kalau menggunakan IUPAC bahasa Inggris begitu ya. Kalau ini gampang ya, ini 4 itu berarti butana, ini berarti jadi butanol karena OH-nya bisa di nomor 1, bisa di nomor 2 gitu. Nah, sehingga harus ditulis nih, ini di nomor 1 berarti namanya adalah butan 1-ol. Atau kita sebutnya 1-butanol gitu. Nah, kemudian ini 7 ya. Rantai utamanya 7 berarti heptanol. Nah, di nomor berapa alkoholnya? Di nomor 2. Terus ada cabang di nomor 4 dan di nomor 6. Sehingga namanya adalah 4-kloro 6-metil 2-heptanol gitu. Nah, kemudian kita bahas yang lainnya, ether. Ethers have the general formula ROR. Nah, biasanya kalau dulu dipakai buat obat bius ya. Nah, bisa dihasilkan dari reaksi kondensasi. Jadi ini kita punya metanol, kita reaksikan ya dengan metanol yang lain. Kemudian dengan katalis asam sulfat nanti akan dihasilkan ether. Nah, ether kan ada O, terus ini R. R itu alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen dan dilepaskan gas hidrogen. Ini namanya dimetil ether gitu. Atau bisa disebut juga adalah metoksi metana gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas thiol. Thiol have the general formula RSH, also called thioalcohol or mercaptans. The IUPAC name of a thiol is formed by adding thiol to the parent hydrocarbon name. Otherwise, thiol are named in the same way as alcohols. Nah, pada dasarnya thiol ini tadi rumusnya kan RSH ya, R itu alkil, bisa CH3, H2, CH3 dan seterusnya, terus ada gugus SH-nya ya, sulfur dan hidroks. Nah,
hidrogen. Penamaannya seperti alkohol tadi, dari nama alkananya belakangnya diganti ol gitu. Nah, ini C-nya ada dua rantai karbonnya, rantai lurus. Dari etana ada gugus SH jadi namanya etaniol. Kemudian ini juga. Nah, ini kita bisa kasih nomor kan ya, 1, 2, 3, bisa ke 4 ke atas, bisa ke kiri. Nah, kalau 4 kan butana. Nah, kemudian ada metilnya di nomor 3 kan. Nah, kemudian ya SH-nya di nomor 1, berarti namanya adalah 3-metil buten 1 tiol, atau bisa 3-metil 1 butan tiol begitu. Nah, kemudian ini harus hati-hati ya. Di C-nya ada 1, 2, 3, 4. 4 itu butana ya. Tetapi karena ada rangkap 2, berarti kan butena ya. Ini butena di nomor 2. Nah, lalu ada gugus SH. SH itu tadi adalah gugus tiol. Sehingga namanya adalah but to N1 tiol ya gitu. Atau bisa disebut kalau kita biasanya nulisnya ini tadi ya. Terus ada SH di nomor 1 tadi, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 butetiol, maaf, butena kan dia. Oh, maaf. Kita hapus dulu. Jadi apa namanya? Ini kan di nomor 2, berarti 2 10, kemudian 1 tiol begitu. Itu juga bisa seperti ini. Itu penamaan apa namanya tiol ya. Nah, kemudian ada disulfida, a compound that sustain a sulfur-sulfur bond. Ya, jadi thiol reacts with mild oxidizing agents such as brome in water or even oxygen to yield disulfides, disulfida ya, dengan rumus ini tadi SRR. Two thiol join together in this reaction. The hydrogen from it is lost and a bond formed between the two sulfurs. Jadi ini ada 2 tiol. Nah, 2 tiol ini kemudian bereaksi dengan apa namanya oksigen, itu teroksidasi akan dihasilkan disulfida. Gitu. Nah, the easy formation of sulfur-sulfur bond between two cysteines help pull rock protein molecule into the shapes they need to function. The protein in hair, di rambut ya, for example, are unusually rich in sulfur and thiol groups. When hair is permeate, some disulfide bonds are broken and others are then formed. As a result, the hair proteins are held in different shapes. The hair strengthening procedure known as rebonding works in a similar way. The importance of the Shifuda linkage will be discussed further. Jadi ini contohnya ya, contoh ikatan sulfur-sulfur dan thiol tadi ya, dengan gugus SH tadi itu ada di rambut begitu. Nah, ketika kita meluruskan rambut dengan cara di rebonding, itu sebenarnya yang terjadi adalah ikatan disulfidanya itu apa namanya putus begitu. Yang ini putus, sehingga yang awalnya curly gitu jadi lurus. Nah, kemudian kita lanjut di carbonyl groups. Di sini kita belajarnya untuk identify a carbonyl group and describe its polarity and shape. Jadi kita belajar ya gugus karbonil itu sifat polaritasnya seperti apa, nggak akan secara khusus tentu saja ya kita. Tapi paling nggak kalian tahu gugusnya apa. Carbonyl group itu adalah CO ini ya. Jadi carbonyl compound from other organic compounds, carbonyl compound are then classified according to what is bound to the carbonyl carbon. Jadi karbonil senyawa itu banyak. Kalau dia ngikatnya gugusnya adalah bentuknya seperti ini, RCOH itu kita sebutnya sebagai acyl aldehid
atau alkanal gitu. Contohnya ini namanya adalah asetaldehid. Atau kalau kalian lihat jumlah C-nya kan 2 tuh. 2 itu kan etana ya. Nah, itu berarti namanya jadi etanal. Nah, kalau keton, dia ngikatnya ini, RCOR absen. Nah, berarti yang diikat alkil semua tuh. Nah, ini contohnya adalah aseton, atau kalau jumlah C-nya 3 kan propanal. Ini jadinya namanya adalah propanon, karena keton itu namanya alkanon. Kemudian kita punya lagi carboxylic acid ya, carboxylic acid atau asam karboksilat. Nah, ini ada gugus COH ngikat alkil gitu ya. Ini contohnya, ini asam asetat atau asam etanoat. Nah, karena nama lain asam karboksilat itu adalah asam alkanoat. Jadi dari nama alkananya tambahin oat gitu aja. Lalu ester itu ini RCOOR absen itu. Nah, ini namanya kita sebut R absennya dulu. R absennya kan ini CH3. CH3 itu metil. Jadi dia menggantikan nama asam alkanoatnya, asamnya diganti dengan metil begitu. Maka nama lain ester itu adalah alkil alkanoat. Makanya namanya adalah metil etanoat gitu, atau metil asetat kalau nama trivialnya. Lalu ada lagi amida. Amida gugusnya seperti ini ya, RCON gitu. Nah, ini juga lumayan sering dibahas ya di kimia organik. Nah, kira-kira ini namanya kalian nyebutnya apa, terus kenapa gitu. Nah, sekarang kita bahas aldehid dan ketones. Ini konten karbonil, functional group. Nah, keduanya punya rumus molekul yang sama gitu. Tetapi rumus umumnya beda. Kalau aldehid rumus umumnya tadi RCOH, kalau keton rumusnya adalah RCOR absen. Jadi ada perbedaan yang diikat. Kalau ini posisinya kanan ya, kanan kiri sebenarnya nggak apa-apa ya nih. H kalau aldehid, kalau keton adalah alkil. Nah, ini contoh untuk formaldehid begitu. Ini aldehid atau nama lainnya metanal karena jumlah C-nya kan cuma 1, gugusnya kan tidak ada alkilnya ya. Nah, sementara ini juga masih aldehid karena ada H-nya kan ya. Gitu. Kalau keton kan harus kiri kanan yang diikat gugus CO itu adalah alkil. Karena C-nya 2, ini namanya adalah etanal atau kalau nama trivialnya adalah asetaldehid. Nah, kalau ini, baru nih. Nah, ini aseton kan ya. Kenapa? Karena ini kan berupa alkil, ini R absennya. Atau nama UPEC-nya adalah ada C-nya 3, berarti alkanonnya dari kata alkananya C-nya 3 yaitu propana, jadi propanon. Atau ini punya nama lainnya itu dimetil keton. Karena ini ada metil jumlahnya 2. Terus ada gugus keton. Nah, sekarang carboxylic acid atau asam karboksilat konten karboksil gugus COH ya, gitu. Ada carboxyl functional group. Nah, ini contohnya, kalian lihat ya, semuanya ada gugus COH-nya nih. Oke, yang sebelah kiri namanya asam formit atau asam semut. Atau karena jumlahnya C-nya 1, kita sebutnya adalah asam metanoat. Yang ini kalian cukup familiar yang kedua, yaitu asam asetat atau asam etanoat karena gugusnya adalah COOH. Kemudian yang berikutnya jumlah C-nya 4. Nah, ini C-nya 4. Ini namanya butyric acid atau asam butirat. Atau asam butanoat karena jumlah C-nya 4 dari kata butana menjadi oat, asam butanoat. Nah, kemudian ini ada benzen, kemudian ada gugus karboksil ya, COH, namanya benzoic acid atau asam benzoat. Biasanya dalam bentuk garamnya, natrium benzoat itu ada di makanan-makanan sebagai pengawet. Nah, lalu ada ini ada NH2, ada COH. Nah, ini yang kita sebut glisin. Nah, ada gugus COH yang lain yang penyebutannya unik, yaitu asam oksalat. Ini asam oksalat. Begitu. Terus yang terakhir, ini ada asam sitrat. Gitu. Ini biasanya ada di jeruk.
Nah, lalu ada ester. Ester itu asam karboksilat tadi, RCOH, yang kehilangan hanya digantikan oleh alkil, yaitu hydrocarbon groups gitu. Nah, ini contoh reaksi pembentukan ester, yaitu dari asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Nah, ini asam etanoat ya, asam etanoat atau asam cuka atau asam asetat ditambah dengan etanol. Nah, hasilnya ini kalian lihat, kan yang berubah adalah ini. CH3COH-nya nempel di sini ya. Gitu. Kalau mekanismenya sebenarnya nggak kayak gitu ya, tapi kita bicara reaksi akhirnya aja ya. Nah, gugusnya adalah COO ngikat alkil. Gitu. Yang kita sebut adalah R absennya dulu. Nah, itu C-nya 2 dari etana, berarti namanya jadi etil. Kemudian etanolnya jumlah C-nya berapa? 1, 2. 2 itu berarti etil etanoat. Atau bisa juga disebut etil asetat. Itu untuk nama trivialnya. Kemudian ada amina atau amines are organic base with the general formula R3N. Jadi ada nitrogennya ya, begitu. Nah, ini contohnya ya, contoh reaksinya. Kita punya CH3NO2 ditambah 2U, jadi RnH3+, begitu. Ditambah OH-. Nah, berarti dia sifatnya kalau di dalam air basah, karena dihasilkan ion OH-. Nah, kalau direaksikan dengan asam, ternyata dia bisa menangkap protonnya ya, dan melepaskan, atau ini bereaksi semua malahan ya, gitu. Nah, karena bisa bereaksi dengan asam dan basa, amina ini sifatnya amfoter ya, atau kadang kalau di dalam air kita sebutnya sweeter, ion sweeter gitu. Nah, ini amida. Amida itu gugusnya seperti ini, ada gugus CONH2. Pembentukannya dari mana? Dari asam karboksilat, kemudian direaksikan sama amina. Yang diambil dari aminanya adalah NH2-nya, dia menggantikan gugus OH. Gitu. Nah, OH ketemu H jadinya adalah H2OH. Nah, kemudian ada anhidrat. Nah, ini contoh anhidrat. Anhidrat itu rumus umumnya adalah R, COO, COR absen. Gitu. Nah, unik ya ini ya. Nah, ini contohnya kalau kita mereaksikan atau kalau kita ingin dapat anhidrat, kita reaksikan asam etanoat atau asam asetat. Ini kita reaksikan dengan asam asetat yang lain. Nah, kita dapatkan asetit anhidrat gitu. Nah, jadi contoh yang lainnya ada malit anhidrat, kemudian ada benzoat anhidrat.